Hue Foi. Wah, wah, wah. Yakinlah kemajuan Papua akan berjalan cepat. Mari kita tunjukkan partisipasi kita untuk menjamin keberhasilan PON ke-20 ini. Berapa ini tadi? 30.000, 2, 60. Wih. Kembali berapa Ibu? Kembali. Terima kasih. Baru terjadi gembira sekali. Yang tidak pernah terjadi baru terjadi. Apalagi orang nomor 1 di mampu barang apa nasihat. Saya minta Bapak mohon rumah yang layak, air. Carikan tanah aja nanti Pak Menteri PU yang bangun itu jelas semuanya. Ya. Tanahnya Pak Bupati, rumahnya Pak Menteri PU. Itu saja yang saya minta. Presiden bilang, Bapak jawab langsung ya, nanti akan dibangun. Bapak Presiden beli noken ini. Noken ini anyaman orang Papua. Ini iya. Dimulainya pembangunan Papua Youth Creative Hub untuk mencetak wirausaha yang sukses, yang bisa meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi yang ada di Papua. Jokowi bermain bola dengan anak Papua di pembukaan PON 2020. Pekan Olahraga Nasional sudah berlangsung, Presiden Jokowi turun langsung ke Papua. Namun rupanya ada satu rakyat Papua yang tidak senang dengan kedatangan Presiden Jokowi ini. Ia siapa lagi kalau bukan Natalius Pigai, yang katanya orang Papua yang suka memamerkan kemiskinan orang Papua, tapi gayanya nyentrik layaknya orang kaya. Dari sini kita bisa lihat yang terjadi bukan Natalius Pigai menjunjung nama Papua, tapi dia benci Jokowi dan menyeret Papua ikut serta. Heboh ini nampaknya tidak dipedulikan oleh Presiden Jokowi. Beliau malah menjawabnya dengan asik bermain bola saat pembukaan PON Papua dan bercanda ria dengan pedagang di Papua. Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut bermain bola bersama anak-anak Papua dalam pembukaan Pekan Olahraga Nasional Papua 2020 di Stadion Lukas NMB Sabtu 2 Oktober. Jokowi memberikan kejutan penonton yang hadir di Stadion Lukas NMB. Dalam seremoni tersebut, orang nomor 1 di Indonesia itu turun ke lapangan menendang si kulit bundar. Permainan bola Jokowi dengan 3 anak Papua dipimpin mantan pemain Persipura Jayapura Jack Comboy. Dikutip dari Antara, tampilnya Jokowi dalam permainan itu setelah mendapat ajakan dari salah satu anak yang tengah mengoper bola bersama Comboy. Pak Presiden bergabunglah dengan kami, dukung kami di sini, ucap anak itu. Menanggapi panggilan tersebut, Jokowi meninggalkan kursi VVIP di venue pembukaan dan menuruni tangga ke panggung utama dan bergabung bersama anak-anak itu. Jokowi bermain bola selama 3 menit bersama Jack Comboy dan ketiga anak Papua yang dengan lincah menerima serta mengoper bola. Setelah bermain bola, Presiden Jokowi menerima tifa, alat musik tabu tradisional asli Papua. Tifa itu dibawakan seorang penari dengan pakaian adat Papua. Jokowi memainkan tifa yang diikuti oleh tamu VVIP lain. Permainan tifa Jokowi dan tamu lainnya menandai dibukanya PON Papua 2020 secara resmi. Sesaat kemudian Jokowi kembali ke kursinya. Acara dilanjutkan dengan ikon sepak bola Papua Boas Solosa yang membawa obor PON ke panggung utama dan menyalakan api di Kuali. Nyala api PON di Kuali disambut dengan pertunjukan kembang api yang cerah. Mari kita rayakan PON ke-20 dengan gembira dan menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, dan persatuan di antara kita. Mari kita percaya bahwa pembangunan Papua akan terus berlanjut dan mari kita berpartisipasi dalam menyukseskan PON, kata Presiden Widodo di upacara pembukaan. Sebanyak 7.066 atlet dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti PON Papua 2020 yang akan berakhir pada 15 Oktober 2021.
Para atlet tersebut akan bertanding dalam 37 cabang olahraga, 56 disiplin, dan 679 nomor pertandingan. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk berbelanja di Pasar Sota setelah meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Jokowi membeli bawang dan pisang. Bapak Presiden beli noken ini. Noken ini anyaman orang Papua. Ini iya. Bapak Presiden ambil 2, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak! Berhenti! Bapak berhenti dulu! Bapak! Iya Bapak, dalam nama Yesus. Bapak! Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Minggu 3 Oktober, Jokowi sempat berbincang-bincang dengan mama-mama penjual saat membeli pisang. Jokowi bertanya berapa harga satu sisir pisang. 5.000, ucap mama penjual. Saya beli 4, jadi semua Rp20.000, kata Jokowi. Namun Jokowi kemudian memberikan uang 100.000 sebanyak 10 lembar. Mama penjual tersebut menyampaikan terima kasih. Kembali berapa itu? Terima kasih. Saya beli pisang 20.000, jadi kembaliannya berapa? Tanya Jokowi. Kembalinya, terima kasih Bapak Presiden, ucap penjual tersebut. Iya, terima kasih ya Bu, kata Jokowi. Jokowi sebelumnya juga sempat meninjau sejumlah fasilitas PLBN seperti alur keberangkatan Indonesia Papua Nugini dan kedatangan Papua Nugini Indonesia hingga Plaza Garuda. Saya minta Bapak mohon rumah yang layak, air. Carikan tanah aja, nanti Pak Menteri PU yang bangun itu biar jelas semuanya. Ya. Tanahnya Pak Bupati, rumahnya Pak Menteri PU. Itu saja yang saya minta. Presiden bilang Bapak jawab langsung ya, nanti akan dibangun. Di lokasi tersebut, Jokowi bertemu dengan sejumlah pelintas batas dan berbincang sejenak dengan mereka. Ya, begitulah candaan Jokowi kepada Papua. Kita tahu hanya di pemerintahan Jokowi saja Papua benar-benar dipedulikan dan dianek-emaskan. Jika Natalius Pigai masih mengajak rakyat Papua untuk tidak mempercayai Jokowi, artinya ada yang salah dengan Natalius Pigai. Bagaimana menurut Anda? Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Saya yakin Pak Natalius Pigai bukan orang bodoh dan jalan seperti apa yang dikerjakan di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Saya justru ingin menantang Bapak Kapolri yang baru untuk menangkap Pak Natalius Pigai. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Karena Pak Natalius Pigai secara sadar dan secara sengaja telah memanipulasi persoalan sentimen politik menjadi persoalan rasisme. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.